Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya, Dr. Akma. Nah, hari ini aku akan membahas tentang laser apa saja sih yang ada di Akma Skincare dan fungsinya tuh apa saja. Yuk, kita langsung bahas. Nah, laser yang pertama adalah laser Nd:YAG. Laser Nd:YAG ini adalah singkatan dari neodymium yttrium aluminium garnet. Nah, di mana laser Nd:YAG ini memiliki panjang gelombang 1064 nanometer. Nah, fungsinya itu dia berfungsi untuk memecah melanin sehingga warna kulit kita menjadi lebih cerah dan juga lebih glowing gitu ya. Kenapa? Karena laser ini memiliki fungsi yang lebih baik dibandingkan laser yang lain karena dia bisa masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam dibandingkan dengan laser yang lain. Nah, selain memiliki fungsi itu, dia juga bisa membantu untuk menghilangkan, yang pertama, menghilangkan tato pada badan, terus juga bisa menghilangkan bulu-bulu di kulit, juga bisa menghilangkan warna tai lalat, tanda lahir, dan juga bintik-bintik kehitaman pada wajah akibat bekas jerawat ataupun flek yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Untuk laser Nd:YAG sendiri itu sebenarnya nyaman banget untuk dilakukan. Kenapa? Karena tindakannya itu sebentar, yaitu sekitar 5-10 menit pengerjaan lasernya. Namun sebelum laser biasa kita lakukan tindakan terlebih dahulu seperti facial, lalu setelahnya baru kita lakukan tindakan laser. Nah, biasanya untuk tindakan laser ini setelah treatment itu ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama, penggunaan facial wash ataupun zat-zat aktif lain yang membantu untuk mengeksfoliasi kulit ataupun mengikis kulit. Kenapa? Karena laser ini kan sifatnya itu memecah melanin sehingga apabila terjadi pengelupasan atau pengangkatan sel kulit mati itu pun akan lebih membuat kulit terasa tidak nyaman ataupun perih. Lalu yang kedua, hindari juga paparan sinar matahari. Kenapa? Karena kulit yang habis di laser itu lebih sensitif terhadap sinar matahari. Nah, untuk tindakannya biasanya disarankan untuk jarak antar satu treatment ke treatment yang lain itu 3-4 minggu sekali. Nah, dok, ada nggak sih efek samping dari penggunaan laser Nd:YAG itu? Nah, sebenarnya laser Nd:YAG itu ada beberapa kayak side effect atau efek sampingnya. Walaupun memang tidak semua pasien bisa mengalami hal tersebut. Yang pertama, teman-teman mungkin bisa merasakan seperti kemerahan, perih, panas, bengkak, dan juga lebam gitu pada kulit wajah apabila tindakan terapi laser tersebut tidak digunakan dengan secara tepat dan juga dilakukan oleh dokter profesional. Nah, terapi laser selanjutnya adalah IPL. Sebenarnya IPL dan laser itu merupakan suatu tindakan yang berbeda. Kenapa? Karena laser itu memiliki panjang gelombang yang cukup panjang dibandingkan dengan terapi sinar yang digunakan oleh IPL. Nah, kalau IPL itu menggunakan gelombang panjang cahaya yang lebih diffuse atau lebih tersebar dibandingkan dengan yang laser. Kalau laser tuh satu terfokus, tapi kalau yang IPL itu gelombang cahayanya lebih pendek dan lebih lebar gitu. Nah, sebenarnya IPL itu apa sih? IPL itu adalah Intense Pulse Light, di mana dia memiliki fungsi untuk membantu mengurangi kemerahan pada jerawat, mencerahkan kulit, dan juga bisa menghilangkan bulu-bulu pada badan maupun pada wajah. Nah, jadi banyak sekali fungsi yang bisa dilakukan oleh si IPL ini, tergantung dari kebutuhan masing-masing kondisi pasiennya. Nah, yang bikin beda dari laser IPL itu adalah kaca yang digunakan pada saat melakukan tindakan. Jadi mungkin banyak juga sih yang nanya, dok, kenapa tindakan untuk terapi jerawat harus pakai IPL, terus untuk mencerahkan juga harus pakai IPL. Nah, that's why sebenarnya setiap tindakan itu ada panjang gelombang tertentu atau filter dari kaca IPL-nya tuh beda-beda. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Nah, balik lagi, bagaimana sih dok mekanisme kerja dari IPL? IPL ini menggunakan sinar xenon yang bisa ditembakkan kepada sel kulit, di mana sel kulit tersebut akan menyerap cahaya tersebut dan membantu untuk mengurangi keluhan-keluhan pada wajah. Sinar yang ditembakkan dari IPL ini, dia bisa membantu untuk mengurangi produksi sebum, di mana produksi sebum ini bisa berpengaruh terhadap patogenesis atau perjalanan penyakit dari jerawat. Nah, sedangkan fungsi lain dari IPL ini sendiri, dia juga bisa ampuh untuk mengurangi jerawat-jerawat yang bersifat whitehead ataupun blackhead. Namun untuk IPL ini kurang berpengaruh terhadap jerawat yang bersifat kistik ataupun nodul. Kistik ataupun nodul, contohnya di bawah ini. Nah, dari masing-masing fungsi IPL ini gimana? Apa yang kamu butuhin? Nanti bisa langsung komentar ya di bawah.
Nah, untuk efek samping ada nggak sih dok? Sebenarnya untuk penggunaan sinar IPL itu nggak ada efek samping, jarang banget ditemukan adanya efek samping. Tapi memang 1-2 pasien mungkin aja ada. Seperti apa? Seperti kemerahan atau warna kulit yang melepuh ataupun belang akibat dari penggunaan laser yang tidak sesuai. Lalu juga bisa ada rasa perih, juga kemerahan. Tapi itu hal tersebut jarang sekali sih terjadi. Nah, biasanya banyak banget customer yang selalu in charge pengen IPL tuh tiap minggu. Nah, sebenarnya untuk treatment IPL itu disarankan 2-3 minggu sekali untuk perawatan rutin. Laser selanjutnya adalah laser ablatif atau laser yang memiliki efek untuk melukai kulit, yaitu laser fractional CO2. Ini di alatnya. Nah, untuk alat ini dia biasa digunakan oleh dokter-dokter estetik dan juga dokter spesialis kulit untuk membantu meremajakan kulit dan juga melakukan remodeling terhadap kolagen sehingga tekstur kulit itu menjadi lebih rata dan juga lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, biasanya untuk laser fractional CO2 ini, dia akan membuat titik-titik sebanyak 64 titik dengan panjang gelombang 70 nanometer, dengan kedalamannya itu sekitar 40-60 nanometer. Selain itu, laser fractional CO2 paling banyak banget fungsinya untuk meremajakan kulit dan merangsang pertumbuhan kulit. Seperti keluhan stretch mark, lalu juga bekas jerawat ataupun bopeng, lalu juga untuk laser tumor ataupun pengangkatan kutil gitu ya, itu bisa. Lalu untuk resurfacing atau peremajaan, kerutan-kerutan juga bisa dibantu untuk dihilangkan dengan menggunakan laser ini. Terus juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Jadi ini banyak banget fungsinya. Jadi teman-teman bisa langsung cobain dan datang langsung ke klinik di Akma Skincare di alamat di bawah ini. Nah, selain itu, sebenarnya untuk laser fractional itu sebaiknya digunakan itu sekitar 4-6 kali tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan jangka waktu biasanya 3 minggu sampai 4 minggu sekali. Nah, setelah penggunaan laser biasanya ada efeknya ya, ada efek setelah laser. Yang pertama, biasanya 1-2 jam pertama itu wajah akan terasa merah, perih dan juga panas, dan akan terbentuk titik-titik berwarna kemerahan atau keputihan di daerah yang habis di laser. Itu step pertama. Lalu tahap kedua, di 3-5 hari setelah laser, maka kulit akan mengalami kehitaman pada daerah titik-titik yang habis di laser. Jadi pada 64 titik tersebut, itu akan terjadi warna kehitaman pada kulit. Nah, setelah 3-5 hari, maka kulit ini akan beregenerasi dan remodeling, sehingga akan terkelupas sendiri dalam lebih dari 7 hari berikutnya. Jadi setelah 7 hari kulit akan menjadi lebih menghitam, lalu akan lebih hipersensitif terhadap sinar matahari. Nah, disarankan untuk periode setelah laser ini wajib menggunakan serum growth factor dan juga sunscreen yang memiliki SPF minimal 30-50 SPF. Dan kurangi juga paparan sinar matahari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung hubungi dokter online kami di nomor yang di bawah ini. Atau langsung datang ke offline store kami. Nah, semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Dan agak kebayang gitu loh apa yang harus dilakuin pada saat mau treatment. Tapi jangan lupa lakukan konsultasi secara online ataupun offline untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tanyakan langsung kepada dokter kepercayaan kalian. See you, bye-bye!